Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Umi VBAC. Pada materi kali ini akan membahas tentang hati-hati perobekan rahim, maka kembali sesar atau sesar berulang. Kita lihat kebenarannya, bener nggak sih yang digaung-gaungkan soal perobekan rahim? Itu memang rentan terjadi atau seperti apa? Banyak yang meyakini bahwa lahiran normal pasca sesar mengalami banyak resiko. Salah satunya yang kita khawatirkan adalah perobekan rahim. Tapi kita lihat gitu, kenyataan medisnya bener nggak sih ada perobekan rahim? Bukti menunjukkan bahwa lebih dari 95% wanita dengan sesar sebelumnya dapat melahirkan dengan aman VBAC tanpa masalah luka uterus ya atau dinding rahim. Ini faktanya nyata ya. Menurut penelitian gitu. Dapat dari akun bidan kita gitu. Jadi sumber-sumber dari beliau gitu ya, bidan Yesi atau akunnya @bidan kita itu memang sangat lengkap dan beliau pun sangat memang menggembur-gemburkan untuk kelahiran secara perpaginam karena memang lebih minim trauma, lebih minim resiko dan manfaatnya luar biasa banyaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa lebih khawatir resiko yang pasti daripada yang belum pasti gitu kan? Resiko SC berulang udah pasti kan? Nah, banyak banyak artikel, banyak karya-karya ilmiah, banyak jurnal yang menjelaskan resiko sesar berulang. Namanya operasi di bedah bukan hanya resiko terhadap ibu, tapi juga resiko terhadap si bayi, si janinnya. Sudahlah disayat dan butuh waktu lama untuk memulihkan, bahkan ada efek samping berkepanjangan. Misalkan yang sering dikeluhkan sama ibu pasca sesar itu adalah nyeri perut yang tiba-tiba dan itu sangat sakit gitu ya. Terus juga punggung suka nyeri dan efek lainnya gitu. Dan biasanya juga bayi yang dilahirkan sesar mengalami resiko banyaknya di pernapasan gitu, entah dia sakit asma dan lain sebagainya gitu, karena kurangnya peremasan paru gitu. Jadi peremasan paru kan ketika di dalam janin air kan gitu, ketika ada di dalam rahim janin tentu banyak mengandung, semuanya kan istilahnya kita di dalam air lah gitu, di dalam perut ibu. Nah, jadi ketika keluar secara normal, itu paru-paru, air dalam paru-paru akan diremas dengan maksimal gitu saat pengeluaran itu. Nah, sedangkan proses sesar membuat proses jalan keluarnya bayi begitu cepat, sehingga banyak proses-proses yang tertinggal atau yang tidak didapatkan sama si janin, sehingga janin pun pasti mengalami resiko-resiko tertentu yang pasti setiap ibu dan anak, setiap orang pasti berbeda-beda. Lahiran normal pasca sesar, resiko apa yang dikhawatirkan? Itu pertanyaannya. Apakah perobekan rahim? Nah, bahkan ada penelitian dan bukti ilmiahnya. 95% aman tanpa luka uterus. Nah, jadi sebenarnya yang saat ini kita khawatirkan itu apa? Karena 95% ini aman, tidak ada perobekan rahim gitu. Dan ini terbukti. Sedangkan menurut kelas hypnobirthing yang saya ikuti, bahkan kalau untuk penelitian ilmiahnya seorang ibu yang pasca sesar terus ada perobekan rahim itu bahkan mungkin tidak terbukti gitu.
Jadi memang apa ya istilahnya, info yang kita ketahui justru hal-hal yang belum terbukti gitu, atau mungkin kemungkinannya sangat-sangat kecil bahkan tidak mungkin terjadi untuk perobekan rahim gitu. Nah, intinya adalah yuk berdayakan diri. Kamu pasti bisa VBAC gitu. Semangat ya gitu. Kita semua pasti bisa dengan memberdayakan diri gitu. Tentunya insya Allah ketika ikhtiar sudah maksimal, kita banyak info pengetahuan sehingga kita tidak telan mentah-mentah apa kebanyakan info yang beredar tentang bahayanya lahiran normal pasca sesar gitu, yang sebenarnya itu sangat-sangat aman. Jadi semangat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.